Hari ini berdoa sebelum kita jalannya. Siapa yang absen dulu ya? Nah, ini siapa yang datang? Kabarnya? Apa kabarnya? Oke, kalian tanya semua ya. Oke. Nah, ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua makan ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ibu menyampaikan dulu apa namanya tujuan pembelajaran ini, yaitu menjelaskan dasar-dasar pembukaan materi tadi peta. Minggu kemarin kita telah membahas tentang material objek ya, geografinya ya. Nah, kemarin apa aja coba? Ada atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan ya. Nah, materi kemarin ya, bahasa kalian udah paham ya, ada jawabannya. Nah, yang selanjutnya hari ini kita masuk ke materi peta. Nah, sebelum melanjutkan ke materi peta, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dasar-dasar pemetaan dan mengidentifikasi komponen-komponen dalam peta. Nah, sebelum ibu mau menjelas atau misalnya ini ya, dulu kita poin-poinnya, detailnya yaitu ada ini jenis-jenis ini ya. Ada pengenalan peta ya. Kita baca, kita pahami. Nah, ibu ingin menanyakan pengertian dari peta. Ada nggak yang pernah di pikiran atau di kepala anak-anak ibu? Apa sih itu peta? Nah, coba. Peta merupakan salah satu alat yang penting bagi ilmu pengetahuan geografi. Oke. Ada yang menambah lagi? Sudah benar? Ya. Berbeda, jika diketahui adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara seperti bentuk morfologi, lain dan gunung, persamaan, dan wilayah adat. Ya, itu semua mencakup yang luas, itu masuk ke peta umum. Nah, ada yang lain lagi? Peta umum apa itu?
tapi selain ya itu adalah petamu. Ada lagi? Coba di depan. Apa itu petamu? Tidak. Apa itu petamu? Itu kayak jalur lintasan yang dimudah ya. Lurus ya, dia kayak kita tuh nah lebih dekat kita tuh nggak banyak saja kita di kertas atau pakai bulat dari jalannya itu petamunya. Boleh berpendapat. Contohnya apa? Nah, sekali ada sini kredit. Ada contohnya kita mau ke kebun binatang, tapi lokasinya tidak tahu gitu. Terus kita gunakan Google Map-nya atau petanya sehingga kita dapat ke titik tujuan itu boleh juga. Nah, sekarang yaitu peta khusus. Apa itu peta khusus? Coba ditebak. Adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya, peta data lahan, peta persebaran penduduk, peta persebaran kehidupan, atau peta geologi, dan peta persebaran wilayah bawah banjir. Ya, peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus. Berarti sempit ya. Kalau tadi umum berarti luas ya. Nah, kalau sekarang itu peta khusus. Contohnya apa tadi? Siapa yang bisa? Sama kita mencari sebuah pulau gitu kan, pulau pelincir. Nah, pelincir. Nah, terus terpencil. Nah, terus habis itu kita cari gitu peta yang khusus untuk wajah. Oh gitu. Ada lagi yang berpendapat? Boleh. Ada lagi yang berpendapat? Yang memberikan contoh lagi? Apa coba? Ada contoh dari peta khusus? Peta yang menunjukkan kepadatan penduduk depan. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, memberikan kependudukan penduduknya atau pemukimannya. Salah satunya yaitu bisa kita lihat di peta khusus kepadatan penduduk. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada komponen-komponennya. Komponen dari peta apa coba? Ada berapa komponen petanya? Ada 10. Yang pertama, peta tanah, terus garis tepi, garis bentang, fungsi apa? Skala peta, simbol peta, bidang peta, desain peta, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, kalau kita membuat peta harus ada apa dulu? Judul ya? Iya, saya bukan judul dulu ya. Kita ini membuat peta, judulnya apa sih? Dunia. Boleh, peta Indonesia boleh juga. Nah, ingin kita membuat peta Indonesia. Nah, itu apa kita ingin? Jadi Bu, Harus ada apa dulu? Tadi judulnya ada. Saya ada fungsi airnya. Garis astronomisnya ya. Nah, harus ada skalanya juga kan? Iya. Skala di sini ada berapa? Skalanya ada berapa skala petanya? Ada berapa skala petanya? Ada 3 ya? Ya. Ya benar 3. Ya, yang pertama ada skala peta apa?
Itu dia ya, ketiganya. Nah, kita lihat yang pertama ada peta utama atau peta utama di sini, yaitu berisikan gambaran wilayah ya, apa yang kita gambarkan ya. Nah, atau fenomena tertentu yang ingin kita gambarkan. Tadi membuat peta Indonesia ya tadi ya, ada dulunya. Nah, terus yang kedua harus ada judul peta. Judul peta di sini apa coba? Kualifikasi sesuai dengan isi peta. Judul peta apa coba? Apa judul peta? Judul peta. Yang gede suaranya. Judul peta adalah Informasi sesuai dengan isi peta. memuat informasi dengan sesuai apa Dengan isi peta. isi peta. Apa pengertian peta? Apa namanya judul petanya? Ya, judul petanya. Apa pengertian judul petanya? Tadi ada komponen-komponennya. Jadi membuat Kita informasi sesuai dengan isi peta judul peta berarti ada bagian tengah, lunas atau bagian lain yang tidak mengganggu penampakan Tidak mengganggu penampakan. peta. Nah, ada lagi? Apa itu judul peta? Coba ini, apa judul petanya? Coba. Coba. Apa itu judul petanya? Lagi? Judul peta itu supaya kita tahu itu peta apa. Ada peta, ada judulnya itu. Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan si baca. Garis tepi, garis tepi membantu serta agar terlihat tidak rapi. Itu adalah garis tepi ya. Oke, benar. Ada yang lain? Mungkin mau menambah apa? Ada? Gak ada. Terus setelah itu ada garis lintang dan bujur. Lintang garis bujur. Coba. Bintang dan garis itu dapat memberikan informasi bagaimana misalkan bintang gambarkan itu orang itu sehingga tidak mengganggu penampakan. Ya, sehingga membantu penampakan peta. Nah, setelah garis lintang dan garis bujur, ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi arah ke depan mengatur kami orientasi ukuran dan pengamatan biasanya orientasi arah menunjukkan arah utara atau yang semacam-macam dan tidak ada ketentuan khusus untuk arah matahari biasanya terletak di dalam peta utama atau di dekat Ya. Ya. Kita kalau jalan kita ada tiap Oke, ya biasa dengan ya. Nah. Apa? Nah, setelah situ ada apa lagi? Tidak ada legenda peta. Apa itu legenda peta? Hah? Coba. Ya. Ada lagi? Ada lagi mau jawab?
bukan cerita. Bukan. Dongeng. Ya, legenda itu jangan dipikir di apa namanya di bahasa ya. Kalau di bahasa mungkin legenda bisa. Nah, tapi kalau di geografi bukan cerita. Boleh juga dikatakan dengan cerita, tapi cerita dalam bertanya ya. Nah, apa itu legenda? Ya. Apa itu legenda? Keterangan tentang simbol yang terdapat dalam Berisi keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam kota. Setelah legenda ada insek, bukan insek di selebritis ya. Ini insek dari bertanya, apa itu insek? Insecta. Apa ya? Insecta adalah benda bertujuan lebih kecil. Ada? Gak ada. Terus yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan peta ya. Nah, apa ini maksudnya? Bagaimana maksudnya nih? maksudnya tuh sumber peta harus dicantumkan untuk menerangkan kebenaran peta yang dibuat. Ya, menentukan kebenaran peta yang dibuat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada? Paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan sebelum kita buat diskusi kelompok ya. Ya, ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Ibu berikan kelompok. Nah, nanti di kelompok kalian masing-masing itu harus presentasi ke depan satu orang. Itu ya. Nah, silakan balik badan ke belakang. Tinggal balik aja. Yang ini, ya. Nah, balik aja. Sana terus. Ya, silakan balik. Balik badan aja. Saya membagikan yang tolong dikerjakan berdiskusi dengan kawan di samping kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu kita presentasikan ke depan mewakili saja ya, satu orang. Oke, silakan dikerjakan, waktu Ibu kasih sekitar 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Udah? Kalau udah, siapa yang mau maju ke depan dulu? Kelompok mana nih? Kelompok 3 dulu. Nah, silakan mewakili dari kelompok 3-nya, satu orang. Silakan. Ke depan, mewakili satu orang.
sampai pada tujuan. 4. Menggunakan tujuan. 5. Menyanyikan berbagai alternatif dapat memilih agar mampu lebih efisien. 2. Tunjukkan macam benar. A. Peta datar atau peta dua dimensi, atau peta biasa atau peta tridimensi. C. Peta timbul atau peta tiga dimensi. Peta termometrik. D. Peta bintang. D. Peta garis. D. Peta fokus. Oke, ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dah. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3 yang bertanya Dua. kelompok kedua yang bertanya kepada kelompok 3, jelaskan sedikit tentang peta utama. Jelaskan tentang peta utama. Adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Bisa pahami? Bisa. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada? Boleh, kelompok. Sebutkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Dika dari kelompok 1? Apa yang dimaksud dengan legenda peta? Apa yang dimaksud dengan legenda peta? Jelaskan. Apa yang tadi legenda ya? Legenda peta berisi keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Peranan legenda sangat penting untuk membaca peta. Oleh karena itu, legenda harus benar. Oke, sudah paham? Paham. Selesai. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan. Ya, daripada untuk kedua. Maka nama saya Rizky Umera dan mewakili dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil dari ujian kelompok 1. Jelaskan simbol peta. A. Simbol titik. B. Simbol garis. C. Simbol gambar. Simbol titik menunjukkan lokasi tempat atau posisi seperti nama kota, kabupaten, provinsi, dan ibu kota. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan seperti sungai, jalan raya, dan yang lain. Dan simbol gambar menunjukkan cakupan wilayah seperti penggunaan tanah, pegunungan, persawahan, hutan, dan permukiman. Nomor 2, mengapa dalam peta perlu mencantumkan komponen-komponen peta agar memudahkan membaca, menafsirkan, dan mengetahui informasi yang terdapat di dalam sebuah peta sehingga tidak membingungkan pemakaiannya. Terima kasih sudah teman-teman. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 saya menanyakan apa yang maksud dengan peta utama? Apa yang dimaksud dengan peta utama? Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaannya. Peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Ada lagi? Sudah paham? Ya. Ada lagi? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya apa yang masuk orientasi arah bertujuh arah. terima kasih. Jawabannya adalah orientasi arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat mengumpulkan atau mengarahkan. Biasanya orientasi arah menunjukkan arah utara. Bentuknya bermacam-macam dan tidak ada ketentuan khusus atau bentuk arah mata angin. Biasanya terletak di dalam peta utama atau di dekat skala peta. Paham? Sudah paham? Sudah.
memuaskan ya. Ya bisa semua udah paham ya semua ya dalam materi kita ya. Nah, kembali ke meja masing-masing. Kembali ke meja masing-masing. Nah, dari materi kita ini bisa kita ambil kesimpulan yaitu pengertian dari petanya. Apa tadi coba? Pertanyaan tadi apa? Jadi tahu bagaimana itu cara membuat kita. Oh iya gitu. Nah, pengertian dari pertanyaan tadi apa coba? Saya tambah simpannya apa coba? Salah satu alat yang pengertian dari pertanyaan tadi coba apa yang saya tambah kesimpulannya? Salah satu alat yang penting bagi ilmu pengetahuan geografi ketika kita melakukan perjalanan bisa apa membuka ya, bisa buka di Google Map-nya atau petanya ya. Nah itu alatnya sangat penting ya. Terus jenis-jenis dari petanya ya. Nah hari ini materi kita peta-peta sudah paham semua ya adanya ya. Nah untuk selanjutnya minggu depan ya kita masuk materi yaitu tentang SIP ya. Apa itu SIP? Hah? SIP? Sistem Informasi Geografi. Nah, ada yang ditanyakan sebelum tutup? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, kita berdoa semoga yang kita dapatkan hari ini berkah ya, bisa bermanfaat. Oke, Ibu tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.